Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Saskia Idris. Saya berkuliah di Universitas Khairun, Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Nah, pada pertemuan kali ini kami mendapatkan tugas yang sangat luar biasa dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Swisto SEMSI, yang dimana pada tugas pertama ini kami disuruh untuk membuat tugas yang dimana menjelaskan tentang apa itu perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, pasti teman-teman sangat penasaran apa itu ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Nah, untuk itu langsung saja ke pembahasannya. Namun sebelum saya masuk ke dalam pembahasannya, teman-teman jangan lupa follow, share, subscribe, and comment agar kedepannya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-videonya. Langsung saja ke dalam pembahasannya tentang sistem ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, sistem ekonomi syariah merupakan suatu kerangka kerja ekonomi yang mendasar pada prinsip-prinsip, nilai, dan ajaran Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam yang mencakup larangan riba atau bunga, larangan masyir atau perjudian, larangan gahar atau ketidakpastian yang tidak wajar, dan prinsip-prinsip etika serta moral yang kuat menjadi fondasi sistem ini. Dalam kerangka ini, kepemilikan pribadi dan koleksi diajukan dengan batasan sesuai dengan hukum Islam. Distribusi kekayaan yang adil dan merata adalah tujuan utama yang dicapai melalui zakat, infak, dan sedekah. Keuangan syariah termasuk bank syariah, asuransi syariah, dan dana investasi syariah mengikuti prinsip-prinsip yang melarang riba dan perjudian. Kontrak dan transaksi ekonomi harus sesuai dengan aturan syariah. Prinsip salam, mudarabah, dan musyarakah. Sistem ini juga mendorong pertanian dan industri yang berkelanjutan dan etis, serta mengedepankan hak pekerja dan etika bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip moral Islam. Pengawasan dan regulasi pemerintah diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan keadilan ekonomi. Sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah adalah dua perbedaan yang berbeda dalam mengelola masyarakat. Sistem ekonomi konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalisme dan pasar bebas, di mana pertimbangan utama adalah laba dan pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem ini, sumber daya alam dan modal dianggap sebagai milik individu atau perusahaan, dan tujuan utama adalah mencapai keuntungan maksimal. Keduanya memiliki perbedaan dalam hal peraturan keuangan, memiliki sumber daya, dan tujuan akhir. Sistem ekonomi konvensional cenderung lebih individualitas dan berorientasi pada keuntungan pribadi, sementara sistem ekonomi syariah lebih menekankan pada prinsip-prinsip etika, sosial, dan keadilan. Perbandingan antara keduanya ini menjadi subjek debat yang terus berlanjut dalam diskusi ekonomi global. Apakah salah satu sistem memiliki keunggulan tertentu dalam mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan ekonomi? Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah seperti sistem ekonomi lainnya juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis, merupakan salah satu motivasi dasar dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam sistem ekonomi syariah. Namun, perbedaan terletak pada cara, prinsip-prinsip, dan mengatur cara keuntungan tersebut diperoleh dan digunakan berdasarkan jurnal implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah alternatif karya Mursaid. Terdapat 5 prinsip dasar dalam sistem ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tauhid. Tauhid berarti keyakinan dalam kesan Allah dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Prinsip ini meningkatkan bahwa semua sumber daya ekonomi dan kekayaan berasal dari Allah dan manusia adalah pengelola. Oleh karena itu, dalam ekonomi syariah ada tanggung jawab moral etika dengan menggunakan kekayaan dan sumber daya ini secara bijaksana, adil, dan sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Salah satu tujuan utama ajaran Islam adalah keadilan. Prinsip ini berarti memenuhi kebutuhan pokok manusia mendapatkan sumber pendapatan dengan cara halal, sebagaimana
kekayaan dan pendapatan secara merata dan memastikan pertumbuhan dan stabilitas. Yang ketiga, prinsip maslahat. Maslahat adalah prinsip yang dikenal dalam hukum Islam yang berarti memelihara atau tujuan syara atau syariat dalam meraih manfaat serta mencegah kemudaratan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga tujuan syariat dalam mencapai manfaat dan mencegah kerugian. Yang keempat adalah prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Konsep tolong-menolong dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip kerjasama dan bantuan bersama antara individu mencapai tujuan bersama. Konsep tolong-menolong berasal dari ajaran Islam yang mempromosikan solidaritas dan kerjasama antara individu tertentu dalam bidang ekonomi. Yang kelima adalah prinsip keseimbangan. Konsep ekonomi syariah menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan dalam pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek seperti seimbangnya sektor keuangan dan sektor real, pengelolaan risiko dan potensi keuntungan, harmonisasi antara bisnis dan aspek kemanusiaan, serta penekanan pada pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Nah, yang selanjutnya adalah ekonomi kapitalisme atau ekonomi konvensional. Nah, sistem ekonomi konvensional adalah suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada individu dan mengontrol kegiatan ekonomi seperti perdagangan, industri, dan sarana produk dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam sistem kapitalisme, pelaku bisnis swasta memiliki dan mengelola potensi sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Nah, permintaan dan penawaran berpotensi secara bebas untuk menentukan harga pasar, sehingga peran negara dalam sistem ini sangat terbatas. Kita masuk ke dalam perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Pada prinsip ekonomi kapitalisme atau konvensional, itu yang pertama itu ada kebebasan, di mana memiliki harta secara perorangan. Setiap individu dapat memiliki, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendaki tanpa hambatan. Yang kedua, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas. Nah, setiap individu berhak untuk mendirikan organisasi dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak tujuan dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh sebanyak-banyaknya keuntungan. Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan selama aktivitas yang dilakukan itu sah dan sesuai dengan peraturan negara. Yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme atau konvensional, modal merupakan sumber produk. Dalam sumber kebebasan, individu yang memiliki modal lebih besar akan meningkatkan hak kebebasan yang lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Kesepakatan mewujudkan kejujuran, penjurangan perbedaan di antara pengelolaan kaya bertambah kaya dan miskin semakin miskin. Nah, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Sekian dari penjelasan saya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Saskia Idis mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.